Oke teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat apa nih, sore. Kali ini jam berapa? 16.31 teman-teman. Saat ini saya lagi berada di apa ini namanya bilangnya ya? Agen kali ya. Agen di daerah ini sebenarnya Jalan Rasuna Said teman-teman. Jadi kalau ke kanan tuh ke arah Kuningan Rasuna Said, nah ke kiri itu ke arah Mampang. Jadi ini tengah-tengahnya ini di area studionya Trans juga. Jadi saya akan melakukan perjalanan ke Wonogiri. Nah, menggunakan ini nih Tunggandara. Tadi saya udah pesen melalui WA. Tapi kita langsung. Pak, Tunggandara sini Pak. Tadi saya yang WA Pak. Atas nama siapa? Dika 3D. Dika ya? Ya. Solo? Ini sampai Wonogiri nggak Pak? Sampai? Wonogiri deh. Lima mas? Kenapa? 255 255. Bisa ini transfer atau kiris? Yes, bisa. Bisa. Gimana Pak? Oke teman-teman, jadi udah beliin tiketnya. Jadi ini selain Tunggandara juga bisa Sinar Jaya. Terus bayarnya juga bisa pakai QRIS. Ini. Nah, bisnya itu masih jam 6. Ini terpantau ada 2 Sinar Jaya. Yang sana dan yang ini. Nih. Ini tiketnya. Ini bis salah satu bis legend ya teman-teman. Jadi kalau yang sering naik bis di era 80-an atau 90-an pasti tahu bahwa bis Tunggandara ini sudah ada dari dulu. Apa namanya, dan dia tuh dulu tuh liverynya tuh identik dengan warna biru Tunggandara itu teman-teman. Nah, ternyata sekarang itu sudah rebrandingnya dengan warna apa? Nanti kita lihat unitnya teman-teman. Nah, ini tujuan saya adalah ke Wonogiri. Jadi saya mencoba sampai ke Wonogiri. Tiketnya tadi 255.000 dan katanya dapat makan. Kalau ke Solo kayaknya 225 deh, karena tadi saya bilang ke Wonogiri jadi 255. Nah, ini tiketnya masih jadul banget teman-teman tuh. Keren sih. 3D. Tuh, saya duduknya dapat 3D karena udah habis teman-teman. Yang depan pada nih hari Senin loh pada ini. Dan ini terpantau tuh rame di sini. Keren sini. Dan ini tuh ada 10 tiket ditukar 1 tiket gratis, luar biasa. Ini kayaknya cuma Tunggandara yang saat ini memperlakukan itu, karena bis-bis lain tuh nggak ada ya yang ngumpulin. Saya nggak tahu ya, kalau misalnya ada tolong komen teman-teman di bawah ya. Nah, ini jadi memang cuma 2 di sini, Tunggandara dan Sinar Jaya. Ini masih sekitar 1,5 jam lagi sih teman-teman. Jadi saya nunggu di ini ada cafe sini, Mako. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya di tempat situ penuh, teman-teman juga bisa sambil ngopi juga di sini bisa. Dan di luar tuh ya jalanan sore hari Jakarta macet teman-teman. Itu dia. Yang ini kayaknya masih nanti nih teman-teman. Sinar Jaya yang ini jurusan mana? Mampang, Jogja. Sampai Parangtritis teman-teman. Nih ternyata saya baru tahu ada Sinar Jaya yang sampai Parangtritis. Tapi berhentinya banyak ya teman-teman. Tuh ada di Pulau Gebang, Bekasi Timur, Cibitung, sama di Cikarang Barat. Jadi kalau ketika teman-teman naik ini belum penuh, ya siap-siap aja
akan mampir di banyak tempat. Oke teman-teman, kita tunggu aja karena masih lama juga. Nanti mungkin setengah jam sebelum itu kita langsung merapat ke tempatnya aja. Oke teman-teman, jam 17.33, setengah jam sebelum keberangkatan. Ini masih belum ada bisnya, itu nggak ada kan. Ini yang ada Sinar Jaya kayaknya, yang tadi yang di sini nih. Jadi ini jurusan Jogja sampai Parangtritis teman-teman. Saya juga baru tahu ternyata ada yang langsung sampai Parangtritis. Jadi kalau pengen ke daerah Parangtritis Bantul kayaknya sih langsung naik ini aja ya, nggak perlu turun di Kiwangan atau Jombor, praktis. Ini masih ada beberapa penumpang tuh, apakah tunggal darah juga. Ini juga masih banyak yang datang juga. Pada ini hari Senin teman-teman, dan saya pesen siang tadi, dapatnya di baris ketiga, udah gak dapet yang depan. Oke, di depan jalanan Jakarta sore masih macet tuh, pasti macet sih jam segini nih. Jadi kalau jadi kayak keberangkatan paling malam jam 6 ini Tunggadara. Oh ya, Tunggadara ini saya cari di online kayak Redbus, tiket.com atau Traveloka tuh nggak ada nggak ada tiketnya teman-teman. Jadi memang harus harus langsung datang ke agennya. Nah, saya tanya call centernya yang dekat tempat saya di Jakarta Selatan adalah ya di Pul Mampang ini. Nanti saya kasih agennya. Ya walaupun agak slow respon tapi dijawab sih. Itu sih teman-teman. Di bawah nih nomor telepon agennya. Oke. Terus di sini juga kalau ya sebenarnya nanti malam sih sebenarnya dapat makan ya teman-teman. Cuman kalau mau jajan di sini tuh ada Barmindo, terus kayaknya tuh tadi ada ramesan gitu, ada gorengan juga di situ. Ya buat bekal. Terus di sini ada sop kai kambing dan sate. Ini ada somai tuh sama itu apa tuh? Soto kayaknya. Ngomong ngopi, sini ada makul tuh. Saya bukan endorse, saya emang tadi nunggunya di situ. Nyari yang adem teman-teman. Karena ada tempat aslinya juga tadi. Gitu. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Sinar Jaya ke Jogja sudah jalan. Ini tinggal penumpang tunggal darah kayaknya. Pak. 18.10 akhirnya busnya sampai juga. Ini dia teman-teman, Tunggadara yang sekarang bukanlah Tunggadara yang dulu. Kalau mungkin kita seangkatan ya, bedanya tuh dulu kalau nggak salah Tunggadara yang dulu yang masih biru itu mereka tuh sasisnya pakai Volvo. Sekarang tuh upgrade, ini Jetbus 3 sasisnya pakai Mercedes-Benz OH 1626 teman-teman. Gokil sih upgrade-nya, keren. Bisa udah sampai, kita naik. Tapi belum dibuka. Kayaknya banyak dari sini sih dapatnya selimut teman-teman.
Begitu naik. Oke. Saya di 3. Tulisannya mana? Nah, 3D sini. Ini sih. Ini. Lihat teman-teman, ini ada bagasinya. Nanti aja. Saya udah lega. Jadi ini nggak dapet bantal tapi dapetnya selimut tebel. Saya di karena saya pesennya langsung Oh, sini yang deket sini. ya nggak tahu tapi saya pesennya jendela aja. Oh ya udah. Bapak yang dulu bener. Jam 18.26 akhirnya habis jalan. Ini cuma 10 menit. Nah dari Mampang ini ada 18 penumpang teman-teman. Sebelumnya ternyata bis ini berangkat dari pulau awal itu di Serpong. Jadi di Serpong udah ada beberapa sih. Akhirnya jalan. Misalkan macet ya teman-teman. Sama sih, ini juga pasti akan macet. Dan lampunya udah langsung dimatiin. Jadi yang tersisa cuma lampu-lampu livery ya di situ. Masuk pintu gerbang tol Kuningan teman-teman. Dan di tol seperti yang bisa dilihat itu teman-teman, padat tapi masih jalan sih.
tahun Dan kami 1929 ingatkan jangan lupa langsung diawali berdoa. jalan lagi. Semoga kita semua selalu sama sampai Dia tujuannya. yang naik kayaknya cuma 2 orang. Dan ini udah model tidur ya teman-teman. Udah dimatiin semua. Walaupun masih ada dikit biru-biru, tapi semuanya udah dimatiin. Ya lumayan tidur sampai tempat istirahat makan nanti. Teman-teman. Ini sebelah kanan, duh, macetnya panjang banget ya. Ada 3 kilo lebih sampai 5 kilo. Gak tahu kenapa ini. Kebaikan kah atau ada kecelakaan? Nggak tadi saya ini yang ke arah Jakarta jam 24.09 bisa sampai di rumah makan Taman Lestari Rest Area 102 untuk makan. Pas banget deh jam-jam istirahat teman-teman. Jadi kalau untuk kursinya ini lega banget. Ini juga ada apa nih, cashnya, AC itu di atas. Ada glove, terus ada ini apa namanya, USB. Jadi terus recline seat juga sih. Jadi emang udah mantap. Oke, kita istirahat makan dulu. Oke, ini ada banyak bus juga di sini. Dan penuh. Dia penukaran tiket depan makan tuh bisa nasi prasmanan, pop mie, soto ayam, dan bakso. Kasih. Oke, kita nasi aja kayaknya. Ini sama nggak sih? Kentang, soto. Oh, itu lauk, pilih salah satu. Gitu. Jadi kalau ngambil di sini di lauknya di sana teman-teman. Oke.
toge teman-teman. Lumayan lah buat seger-seger. Ini krim tempe, sambal, sambal agak encer, terus sendok jangan lupa. Ayamnya deh bu. Oke. Jadi pilihannya ada ati yang pelak, ini ada telur, lele sama telur asin. Oke. Kita cari meja terus ini minum. Minumnya di sini tuh cuman pilihannya teh hangat sama air putih teman-teman. Tuh nggak ada es ya. Mari kita makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai makan. Makannya enak, sotonya enak, ayamnya juga, tehnya apalagi, aduh, mantui. Sebelumnya saya juga pernah makan di Taman Lestari ini. Kalau teman-teman ingat di video OBL Safari Damaraya. Oke, sekarang kita ke toilet dulu. Toiletnya pas ada di samping. Astagfirullah. Ini dia toiletnya. Saya pernah jangan lupa siapin 2000. Oke. Sekarang saya mau ke Alfamart dulu teman-teman, mau beli tisu. Ini dia bisa.
Oke teman-teman, habis dari Alfamart situ. Di sini udah selesai makan. Ini jadi Tunggadara itu memang sudah reborn dan teman-teman. Kita tahu bahwa Tunggadara tuh merupakan bis asli Magetan. Nah, jadi mereka tuh PO Bus ini tuh melakukan langkah besar dengan mengganti identitas warna armada menjadi merah. Nah, sebenarnya pemilihan warna merah tuh bukan tanpa alasan. Jadi manajemen Tunggadara tuh ingin nunjukin ke masyarakat bahwa Tunggadara tuh masuk fase modernisasi, simbol semangat baru, kecepatan dan keberanian bersaing di era bus-bus premium saat ini teman-teman gitu. Nah, unit-unit baru ini juga bukan sekedar cat baru teman-teman, tapi juga pakai bodi yang lebih stylish dan futuristik. Makanya kelihatannya tuh di brandingnya tuh bukan cuma estetik tapi juga upgrade kualitas. Bener banget sih teman-teman. Kalau dibandingin beberapa PO legend kayak Santoso atau OBL Safari Damaraya sih, rebranding Tunggadara ini memang benar-benar upgrade-nya juga di unitnya juga sih teman-teman. Makanya terus fun fact-nya juga bahwa warna merah tuh sebenarnya ngasih kesan lebih premium dan tegas sih. Makanya cocok untuk menarik penumpang muda dan perantau yang ingin naik bus yang nyaman dengan nuansa nostalgic, yaitu Tunggadara ini sih, bener sih gitu. Itu sih teman-teman sebenarnya sejarah dari rebranding Tunggadara ini bisnya. Dan ini ada toilet ya teman-teman sebenarnya di sini, tapi kita masuk dari depan aja.
Pak, saya turun sini ya Pak. Nun? Terminal kan ini? Terminal? Iya. Oh sini? Iya. Oh terminal pergi? Iya. Itu Wonogiri ya? Bukan? Risa. Beda? Risa. Terminal Wonogiri bukan? Ini? Wonogiri sekarang pindah sini. Risa. Sini kan? Iya. Iya wis. Terima kasih. Ya. Teman-teman. Ini jam 4.09. Saya udah turun di terminal Wonogiri. Kayaknya mau duduk-duduk dulu deh. Enggak Pak. Enggak, saya mau duduk dulu. Ini masih pagi banget. Dan ini pertama kalinya saya ada di Wonogiri. Tadi sih kata bapaknya, kata drivernya, terminal Wonogiri pindahnya ke sini. Tadi sih tulisannya tipe A ya teman-teman. Itu sih. Ini juga ada bus Agramas. Sudah dari penumpang. Ini masih pagi banget sih. Nyari toilet tuh deh. Habis itu review dikit-dikit perjalanan tadi. Ini hitungannya cepat nggak teman-teman? Berangkat jam hampir setengah 7 tapi sampai jam 4 di Wonogiri. Kalau dihitung-hitung ya cuman 10 jam udah sampai Wonogiri. Keren sih, gokil sih. Emang sama di tol tuh tadi lumayan ngebut. Drivernya nggak ganti-ganti teman-teman, cuma satu tadi, gokil loh. Tapi memang armadanya juga bagus sih tadi. Oke, ini kita cari toilet dulu. Ada BRT juga. Oke, berhubung masih pagi, kita santai-santai dulu lah karena masih jam 4. Kita cari toilet. Toilet ya teman-teman. Masih sepi, iyalah. Jam 4 paling hanya kedatangan aja sih. Oke, ini toiletnya sepertinya nggak ada Rino ya teman-teman. Oke teman-teman, udah dari toilet. Ini masih sepi. Itu ada bus saya jurusannya nggak tahu kemana itu. Itu juga ada yang baru datang lagi. Ini parkirannya teman-teman, sebenarnya luas sih. Itu ada Sinar Jaya baru masuk. Oke. Kita kayak nunggu aja dulu deh. Ada yang tidur-tidur situ. Kayaknya nunggu sini aja deh. Sambil kita review tipis-tipis. Boten Mbak. Ini Sinar Jaya baru datang. Ternyata ada juga yang ke Wonogiri ya. Oke. Nah tadi untuk review bisnya ya sebenarnya apa ya, Pengendara ini sudah melakukan upgrade ya teman-teman. Dari dulu yang apa namanya
eh, masih menggunakan sasis Mercedes lama, kemudian dengan berkembangnya dan modernisasi terus banyak kayak PO-PO baru tuh jadi bikin branding lah, intinya gitu lah. Nah sebenarnya kalau dari sejarah tuh ini tuh Tunggal Dinasti itu didirikan sama keluarga Haji Suwondo tuh. Awalnya itu di Magetan. Cek pak. Oh, mboten Pak, mboten. Nah, awal tuh hanya sebenarnya rute pendek aja sih. Terus karena waktu itu pelayanan terkena rapi sama disiplin, nah armada itu cepat berkembang. Terus sebenarnya nama Tunggal Darah sendiri tuh maknanya tuh unik ya. Tapi banyak yang ngira tuh namanya tuh berasal dari artinya tuh anak kembar atau sepasang darah. Padahal kalau ditlah lebih dalam lagi tuh filosofinya tuh tentang kesederhanaan dan kesetiaan pada satu tujuan, yaitu melayani penumpang dari daerah kota besar. Itu makna dari arti Tunggal Darah sebenarnya teman-teman. Nah makanya sebelum banyak PO-PO dari Magetan tuh besar, nah Tunggal Darah tuh lebih dulu tuh buka trayek jauh ke Jakarta. Makanya saat itu Tunggal Darah itu dikenal sebagai bus perantau bagi warga Magetan dan sekitarnya gitu. Jadi bisa dibilang Tunggal Darah ini nih salah satu PO bus yang bertahan melewati berbagai krisis sih teman-teman. Jadi dimulai dari krisis moneter tahun 98, terus lonjakan harga BBM yang lumayan, sampai persaingan bus-bus modern saat ini. Nah Tunggal Darah tuh masih tetap eksis. Sebenarnya ini jarang terjadi untuk PO daerah yang berdiri sebelum tahun 90-an sih teman-teman gitu. Jadi banyak juga PO-PO yang tumbang karena modernisasi sekarang. Bagi banyak PO-PO bus yang udah istilahnya bus-busnya udah cakep-cakep semua lah gitu. Nah salah satu keunikan dari Tunggal Darah ini juga dia tuh punya komunitas fans yang cukup kuat. Jadi walaupun emang nggak seviral PO besar lain sih, tapi Tunggal Darah tuh punya penggemar loyal lah istilahnya gitu, khususnya buat warga Magetan sama Madiun gitu sih teman-teman. Dan yang saya rasain sih sebenarnya Tunggal Darah ini masih mempertahankan gaya pelayanan khas jadulnya mereka sih. Jadi sebenarnya meski sudah modern dalam unit, tapi cara melayani penumpang tuh ramah, santai, dan berasa naik bus daerah yang upgrade aja gitu. Itu masih tetap dipertahankan sama Tunggal Darah. Makanya banyak penumpang yang merasa suaranya lebih hangat daripada PO besar lain. Makanya tadi teman-teman saya ngerasa tuh apa ya, kekeluargaan di dalam bus. Sebenarnya antar penumpang pun juga nggak kenal, tapi ya sepanjang jalan depan saya aja ngobrol. Terus tadi ketika ada yang turun, tiba-tiba dari kursi yang di depan bilang hati-hati, walaupun sebenarnya nggak kenal. Itu sih. Terus uniknya lagi itu saya juga baru tahu di tiketnya tuh kalau kita ngumpulin 10 tiket bisa gratis satu. Ini kan salah satu cara supaya PO ini masih tetap eksis sih sampai sekarang sih. Tapi ya saya acungi jempol sih buat Tunggal Darah dengan upgrade-nya. Dengan harga tiket 255.000 dapat makan dan snacknya pun saya juga belum buka teman-teman. Saya buka dulu deh. Isinya tuh ini Malkis, ini mineral, dan apa nih, kacang teman-teman. Walaupun sederhana gini, sebenarnya ini cukup berarti sih buat penumpang. Makannya pun juga di Taman Palem, di rest area, kelihatan agak mewah ya teman-teman. Itu sih review dari bis Tunggal Darah. Selanjutnya saya mau kemana saya juga belum tahu. Kita tunggu
matahari muncul dulu kali ya, karena ini masih jam 4. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video perjalanan saya dari Jakarta ke Wonogiri. Sampai berjumpa di video perjalanan selanjutnya. Jadi ini ada yang unik di sini nih teman-teman. Ada miniatur bus, ada hibah, apa tuh? Sinar Jaya, Arianto, Agramas, ada Sedia Mulia, Gunung Harta. Nah, bagus saja. Ini dia Tunggadara nih, yang tadi saya naikin. Tapi ini Liverpool, saya tadi Arsenal. Ya, ini persis busnya kayak gitu. Gunung Mulia. Ini ada armada nih teman-teman. Itu ada Putra. Nah ini masih satu. Ini tahu nggak ya? Bagus ya teman-teman.